Hai viewers Kanal 3, ketemu lagi dengan saya Ratna Jarum, dan kali ini dalam episode Melek Hukum saya kedatangan tamu istimewa saya. Kenalin Bu, siapa? Hai, viewers Kanal 3, saya Dia. Ya, Ibu Dia, konsultan hukum kita, akan berdiskusi mengenai apakah data pribadi termasuk informasi rahasia. Iya. Gitu ya Bu ya. Ibu bisa ceritain sedikit nggak sih Bu, kenapa backgroundnya, latar belakangnya ada hal seperti ini? Oke, jadi ini sih lebih karena praktek sehari-hari ya Mbak Aning ya. Kalau lagi drafting kontrak dengan klien, itu kalau sama-sama MNC biasanya nggak masalah. Multinational company atau perusahaan lokal yang memang sudah melek dengan perkembangan hukum secara internasional. Kadang-kadang menjadi kendala dengan kami pada saat kita ketemu dengan klien yang perusahaannya belum teredukasi mengenai perbedaan antara data pribadi dengan informasi rahasia. Jadi sayangnya masih banyak perusahaan lokal kita yang masih menganggap bahwa data pribadi atau personal data itu adalah bagian dari informasi rahasia. Okay. Yang sebenarnya dalam perkembangan hukum dan praktek internasional itu data pribadi dan informasi rahasia sudah dibedakan. Dua-duanya sama-sama penting, Mbak Aning, buat dilindungi. Kenapa? Karena informasi rahasia itu kan lebih ke operasional perusahaan. Rahasia perutnya si perusahaan tuh. Nah, kalau informasi personal data atau data pribadi itu juga perlu dilindungi. Kenapa? Itu hak asasi kita sebagai manusia, dan itu dilindungi juga di levelan Universal Declaration of Human Rights loh. Di UUD 45 juga ada. Jadi dua-duanya sama penting, dua-duanya harus dilindungi. Tapi harus dipisahkan. Iya ya. Gitu. Oke, jadi teman-teman di sini jika teman-teman ya, teman-teman Kanal 3 ingin membuat kontrak, pastikan bagaimana sih cara memperlakukan data pribadi tersebut. Saran Ibu gimana nih Bu? Kan kadang-kadang ya udahlah, ada beberapa ya kadang-kadang nih Bu, kita ke pasar gitu ya, kadang lihat apa sih kakak fotokopi kakak ini ya, kita ngomong fotokopi kakak jadi bungkus itu gimana nih Bu nih, bisa kayak begitu? Iya, sayangnya kita memang informasinya belum sampai ke bawah ya Mbak Aning, belum merata ke seluruh penduduk Indonesia. Jadi masih banyak itu juga nilai ujian itu kan ada nama, ada NPM-nya mahasiswa terus ada nilainya. Itu kalau di luar itu kalau di luar negeri itu informasi rahasia. Itu rahasia ya? Personal data, personal data. Itu harusnya sudah di-destroy, nggak boleh keluar dalam bentuk utuh. Gitu loh, kakak apalagi. Jadi kembali kalau kita masuk ke kontrak, kita lagi drafting kontrak bikin perjanjian. Banyak permintaan dari perusahaan-perusahaan lokal yang personal data itu atau data pribadi harus dilindungi sebagai informasi rahasia. Kita berusaha mengedukasi teman-teman, memberikan informasi bahwa sekarang sudah tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang levelnya berbeda. Jadi informasi rahasia itu tadi kan kembali ke isi perusahaan. Pada saat ini mungkin dianggap penting karena teknologi misalnya ya kan. Sekarang apa sih Mbak Aning pakai handphonenya apa tuh? Levelnya itulah ya. Sekarang taruhlah 8 gitu ya. Nanti 3 bulan lagi dia keluar 9 ya kan. Jadi yang rahasia kemarin 3 bulan lagi atau tahun depan itu udah nggak rahasia lagi. Jadi itu dibatasi. Kemudian kalau untuk perlindungan data pribadi itu lebih ketat lagi Mbak Aning. Jadi data pribadi yang disimpan oleh suatu perusahaan itu harus segera dihancurkan atau di-destroy. Ada jangka waktunya? Ada jangka waktu tertentu setelah tidak digunakan kembali. Setelah perjanjian itu berakhir. Setelah servis atau jasa yang disediakan oleh perusahaan terhadap kontrak pihak ketiganya itu sudah selesai. Itu harus segera dihancurkan. Jadi itu pun harus clear ya di dalam perjanjian itu disebutkan ya bahwa data yang tadi personal data atau data pribadi ini akan di-destroy setelah perjanjian ini dilaksanakan. Setelah jasanya selesai dilakukan. Nah, tadi ada juga nih yang disebut dengan informasi rahasia yang tadi Ibu Dia bilang bahwa ini terkait juga dengan hal-hal yang menyangkut teknologi dan juga memang akan menjadi tidak rahasia lagi jika teknologi itu sudah diperbarui gitu ya. Kan berkembang terus ya teknologi. Oke, saran dari Bu Diah nih gimana untuk
siapa sih seharusnya, apakah kita butuh suatu perusahaan swasta yang mengurusi mengenai data pribadi ini, atau cukup peran negara yang memang harus menyimpan data pribadi ini gitu loh, atau mungkin kan RUU-nya masih dalam bentuk RUU ya, karena masih perlindungan data pribadi masih dalam RUU. Nah, jadi gimana nih, apakah untuk pelaku usaha yang sudah melakukan perjanjian ya dengan perusahaan multinasional, mereka tunduk sama hukum yang mana? Di Indonesia kan belum ada hukumnya. Belum dalam artian undang-undang perlindungan data pribadi. Tapi kita scattered, ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Di antaranya Undang-Undang ITE. Itu ada juga tentang perlindungan data pribadi. Kemudian Undang-Undang Perbankan juga ada kan, kerahasiaan. Kemudian ada juga Undang-Undang Kesehatan, perlindungan konsumen. Nah, itu di antaranya yang memiliki klausul perlindungan data pribadi. Dan itu tidak menyebut informasi rahasia loh. Itu disebutnya data pribadi. Iya. Gitu. Oke, Bu Dia, jadi di sini tadi Bu Dia sampaikan bahwa perlindungan atas data pribadi itu sudah diperlakukan secara khusus, secara internasional. Iya, betul. Itu gimana tuh di bawah apa? Jadi sudah diakui oleh Universal Declaration of Human Rights, terutama di pasal 12, bahwa setiap manusia itu berhak atas kenyamanan dan perlindungan dirinya dan informasi dirinya. Dan sementara di Indonesia ada nggak sih? Ada dong, ada. Ya? Kita levelnya udah sampai sedemikian concernnya ya. Kita sudah dilindungi juga dalam UUD 45. Oh, ada. Ada di amandemen. Ada loh, viewers, di mana? Pasal 28 huruf G. Oh, pasal 28 huruf G. Jadi isinya apa tuh? Saya nyontek ya. Iya, silakan. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan seterusnya. Diri pribadi, termasuk informasi mengenai dirinya sendiri. Ya. Gitu. Jadi kita levelnya perlindungannya udah sampai situ loh. Tinggal prakteknya aja. Jadi gimana nih saran Bu Diah untuk teman-teman supaya lebih paham, lebih aware pada saat bikin perjanjian? Iya, jadi kita ya harapannya ke depannya teman-teman legal, terutama yang di corporate, untuk memahami lebih cari informasi ya, bahwa informasi rahasia yang isinya tentang isi perusahaan tadi ya, itu bisa dibedakan dengan perlindungan data pribadi. Dua-duanya sama pentingnya, dua-duanya harus dilindungi, tapi perlindungannya harus dalam klausul yang terpisah, jangan disatuin lagi. Ingat ya tips dari Ibu Diah, semoga berguna ya Bu ya. Teman-teman, demikian penjelasan dari Ibu Diah. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa komen langsung ya, hubungi Kanal 3 dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.